Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tetap semangat. Kita ketemu di awal pekan hari Senin, ya. Senin ini Senin seru seperti biasa dan saya akan mengajak Anda kebetulan nih Bung Rocky kelihatannya rada anteng ini lagi stay di rumah nih ya. Ya, nih istirahat seharian ntar jalan lagi buat ngurus IKN. Sorry IKN lagi. ASN. Sorry ASN. Sampai Dua-duanya bermasalah tuh. ASN iya. dikerain buat Hmm, dukung Jokowi, hmm. sementara IKN kelihatannya itu akan Jokowi akan minta bantuan Bandung Bondowoso untuk bikin IKN. Oke, kemarin itu memang ada eh, pemerintah daerah ya, kepala-kepala desa yang dikumpulkan di GBK ya. Dan kalau biasanya kan ketemunya sama Pak Prabowo, ketemunya sama Pak Jokowi. Kalau kemarin udah ketemu dengan Pak Prabowo dan Gibran gitu. Jadi memang sudah ada mulai ada mobilisasi nih aparat kepala kepala desa. Dan kemudian kalau soal IKN, nah ini IKN itu Pak Jokowi baru tiba nih, Bung Rocky dari Amerika di Halim dia mendarat dan kemudian ketika di situ dia ngomong lagi bahwa sudah ada sebenarnya yang minat itu di IKN itu 300 investor itu. Jadi LOI, letter of intent, gitu ya. Disebutnya begitu. Nah, padahal kemarin kan sebelumnya waktu di Amerika beliau bilang bahwa belum ada yang masuk. Jadi saya kira sebenarnya kita juga nggak perlu kaget kalau Pak Jokowi berubah lagi hari ini kan gitu ya, Bung Rob. Itu buat apa itu? Semua orang tahu bahwa keadaan dunia dan soal isu lingkungan macam-macam, stabilitas politik di Indonesia, itu yang membatalkan investor ini mengincar IKN. Tapi Jokowi karena mimpinya udah betul-betul delusi, makanya dia dia akan ngigau, terus kayak orang ngigau tuh ya udah ada masuk. Apa tuh letter of intent itu? Ya, itu semacam ya oke deh, sekedar menghormati kan. Daripada diminta nggak sopan itu, nggak kasih jawaban, oke letter of intent, keinginan, pernyataan untuk ingin, ya iya ingin. Tetapi setelah ingin lalu dievaluasi itu Indonesia berantakan, kemungkinan terjadi perubahan rezim dan beberapa option mulai dihitung oleh investor asing bahwa IKN ini bisa dibatalkan. Jadi sebetulnya kondisi-kondisi primer di Indonesia ini itu lebih dipahami oleh investor asing tuh, dan Jokowi nggak paham buat dia ngibul pun investor asing akan bilang iya gitu kira-kira, karena bagi investor asing ya Jokowi udah terkenal tukang ngibul, jadi investor asing juga kibulin aja. Oke, kami punya intensi, punya keinginan untuk masuk. Dia keinginan doang, dan dalam 2 menit begitu Jokowi pulang, semua ngakak-ngakak Ya, di ya. forum investor dunia itu. Tapi saya kira mungkin kita bisa mulai tempatkan soal IKN ini bukan dalam apa ya skala prioritas yang harus diperbincangkan karena tanda-tandanya untuk gagal itu sangat besar gitu. Justru kita lebih menarik adalah mengamati bagaimana manuver-manuver Pak Jokowi ataupun pernyataan-pernyataan Pak Jokowi yang saling bertentangan ini menjelang akhir-akhir kekuasaannya itu. Ya, ini kesempatan kita untuk baca bagaimana Jokowi kehilangan kemampuan bahkan untuk mewujudkan yang kita sebut sebagai legasi utamanya. Karena itu Pak Jokowi mending tutup aja itu IKN, bilang bahwa nanti ketika Gibran udah bisa jadi presiden di tahun 320, nah itu baru kira-kira dilanjutkan. Jadi sebetulnya ini jadi olok-olok tuh. Daripada malu nanti Pak Jokowi, ini tinggal bulan Februari Jokowi jadi lame duck, habis selesai dia tuh. Lalu orang mulai mempersoalkan tuh, apa sebetulnya yang mesti dibatalin pertama tuh. Ya mungkin beberapa masih bisa dilanjutin, universitas di situ ya udahlah, lalu sekolah itu. Tetapi ide untuk membangun ibu kota ini sebagai peluang dia untuk menghasilkan kembali legitimasi itu udah nggak ada. Kan awalnya Pak Jokowi ingin ibu kota ini jadi semacam uh, bentukan sejarah yang orang akan ingat, itu didesain dan diucapkan lalu dikerjakan oleh Jokowi sebagai presiden. Tapi kan dia tinggal Februari itu. Nah ini nantinya akan jadi beban pada pemerintah berikutnya tuh. Kalau dikatakan ini undang-undang, ya undang-undang itu apa susahnya direvisi itu. Kemarin aja Perpu bahwa itu ditunda misalnya tuh oleh presiden baru di hari pertama. Karena dalam kampanye nanti juga akan diuji, Anies mau terusin nggak IKN tuh. Kalau dia bilang iya mau terusin, walaupun Anies bilang nggak ada itu dalam visi misi kami. Iya, tapi akan diminta. Bu Anies pernah mengatakan itu udah jadi undang-undang. Mau konsisten nggak? Itu artinya akan drop elektabilitas Anies. Ganjar juga sekarang udah mulai menekan-nekan Jokowi. Dan bahkan Ganjar mungkin yang pertama kali akan bilang ke saya, nggak akan teruskan IKN itu. Jelas kalau Pak Prabowo jelas tuh tegak lurus dengan Jokowi. Jadi isu IKN ini jadi isu yang konyol sebetulnya tuh.
Karena siapapun yang jadi presiden nanti, dia akan evaluasi. Nggak mungkin presiden yang terpilih dengan sendirinya mengatakan prioritaskan IKN. Loh, investornya mana? Itu sama juga problemnya. Pakai APBN, itu artinya bangkrut. Saya kira situasinya sekarang ini menjadi satu apa ya momentum yang menentukan juga bagi IKN dan dua capres lain di luar Prabowo dan Gibran ya. Bung Rocky, saya pernah membaca kalau tidak salah ketika ditanya meskipun tidak menjawab langsung, Ganjar itu ketika tanya soal IKN jangan nanya yang aneh-aneh deh, dia bilang begitu. Ini akan menarik menurut saya kalau kemudian dalam situasi sekarang ini baik Anies dan juga Ganjar mulai menegaskan posisinya ini karena mereka harus ada diferensial dan saya kira yang paling penting membuat diferensiasi sekarang itu adalah Ganjar gitu ya dengan Pak Jokowi karena mereka sudah bersimbang jalan kalau masih tetap dalam bayang-bayang Jokowi ya Ganjar nggak akan dapat apa-apa gitu. Ya itu kemarin saya ketemu Ganjar di Makassar, saya bilang, Hmm. Pak Ganjar itu sebaiknya mulai melakukan setiap hari kalau bisa 3 kali jatuhin Jokowi itu. Karena dia udah mulai dengan mengatakan Jokowi penegakan hukum poinnya cuma 5. Sebenarnya terusin aja dong kalau gitu. Ya, Tapi ya. rupanya dia mungkin masih ragu, masih nggak enak. Hmm. Tetapi konsekuensinya begitu. Kalau Anda kasih poin penegakan hukum Jokowi 5, itu artinya bagian yang paling dasar yaitu ketertiban, kepastian hukum itu nggak ada. Nah, investor akan dengar bahwa kata Ganjar, Jokowi itu 5. Jadi artinya jangan masuk ke Indonesia karena nggak ada kepastian hukum. Soal IKN misalnya, soal kasasi kan. Jadi mesti konsisten Ganjar tuh. Begitu dia kasih poin 5, walaupun yang akan terganggu atau mungkin tercela itu adalah Pak Mahfud. Karena ini kan penegakan hukum bagian Pak Mahfud tuh. Nah itu juga ajaib tuh. Ganjar memberi poin 5 pada Jokowi, yang Menko Polhukamnya adalah wakil presiden dia, calon wakil presiden Ganjar tuh. Jadi tetap ini ada kesempatan untuk memulai satu aktivitas real, yaitu tekan aja Jokowi kan. Jadi Ganjar ya lakukan aja tekanan politik pada Jokowi, itu biasa kan dalam pemilu. Apalagi PDIP udah minta Anies supaya sama-sama punya satu platform untuk menekan Jokowi kan. Ayo lanjutin aja, itu intinya tuh. Supaya Pak Prabowo dengan kubu Anies plus Ganjar itu tahu bahwa dia akan berhadapan dengan kubu anti Jokowi kan begitu kan. Tapi Hmm. kalau masih separuh-separuh ya orang anggap ya buat apa milih milih Ganjar atau Anies kalau masih separuh-separuh. Iya, ya. Dan ini kan, tapi saya kira dari sisi Pak Jokowi memang akan tidak lebih mudah lagi berkaitan dengan IKN. Kalau kemarin-kemarin saya kira PDIP sebagai salah satu partai terbesar itu kan meskipun tidak terlalu terbuka sikapnya terhadap IKN ini. Tapi kalau sekarang ini saya kira pasti tidak ada pilihan lain bagi PDIP kecuali juga menentang IKN. Nah, yang seperti ini kan akan menyulitkan sekali buat Pak Jokowi untuk terus-menerus menjual mimpi-mimpinya tentang IKN itu. Saya kira ini yang paling strategis soal IKN karena ini kan legacy Jokowi, ini kan brainchild dia tuh, gagasan dia tuh. Jadi kalau gagasannya ditutup, maka Jokowi tidak lagi punya hak untuk cawe-cawe merekayasa, dan harus diterangkan lagi bahwa Gibran itu ditaruh sebagai pendamping Prabowo untuk memastikan bahwa IKN akan jalan misalnya tuh. Jadi itu intinya kan. Jadi teman-teman PDIP mesti mampu juga berpikir taktis dan strategis tuh. Ini kesempatan kalian untuk mengatakan kami sepenuhnya akhirnya memilih keluar dari koalisi dari pemerintahan Jokowi dan akan berhadapan untuk semua hal yang pernah diucapkan oleh Jokowi. Kan itu lebih lebih fair kan daripada masih nunggu tetesan keberkahan kecil dari Jokowi, kan nggak mungkin. Nah Jokowi sendiri udah bilang bahwa ikan itu udah gagal, nggak ada investor. Walaupun kemudian dia berbohong lagi tuh, oh ada 300 apa namanya letter of intent tuh. Mau 3 juta letter of intent, kalau dia masih berupa letter of intent itu artinya zong, nol. Ya, 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 ya. Oke, jadi sebenarnya ini bocoran aja ya. Saya kira bukan sebagai strategi gitu ya bahwa saya kira titik lemah dari Pak Jokowi itu ada soal IKN ya. Kalau IKN ini yang di-attack oleh PDIP, ya itu bisa berantakan kan semuanya gitu, Bung Rocky ya. Kalau kita misalnya kasih usulin poin itu bisa. Jadi kalau Ganjar ambil posisi yang betul-betul beroposisi untuk ide yang paling strategis yaitu IKN, bisa Anies juga kehilangan mainan kan. Kan orang mau tunggu Anies, terutama dari pihak Anies yang mengatakan menentang IKN. Jadi Ganjar sebenarnya bisa nyalip Anies atau sama-sama bikin koalisi atau kaukus hanya untuk ide IKN. Amin dan Ganjar, Amin dan Gama bersatu tuh kan enak juga kan, supaya Pak Prabowo bisa kumpulin ide lain tuh untuk menentang
ide IKN ini kan, sorry, untuk membackup ide IKN. Jadi biasakan aja dalam, kan tidak semua hal tuh apa namanya, Anies dan Ganjar itu berbeda. Ada yang sama kan. Nah soal IKN mestinya mereka sama tuh, karena sama-sama ingin mempersoalkan legasi dari Jokowi. Jadi itu intinya tuh, supaya distingsinya jadi jelas. Ya, ya, ini menarik saya kira ya. Ini proposal ini bukan kita mau ngadu, tapi justru dengan cara begini kita akan mendapat perdebatan yang menarik dong. Apa sih poinnya Pak Prabowo dan Gibran untuk mempertahankan IKN? Apa sih poinnya Ganjar dan Anies menyerang IKN? Kan saya kira dari perdebatan begini jauh lebih bermutu ya, Bung Rocky ya. Betul, itu intinya. Politik itu adalah perlawanan habis-habisan tentang satu ide yang memang tidak masuk akal. Nah, IKN tidak masuk akal. Bagi siapa? Ya bagi Anies tidak masuk akal. Bagi Ganjar tidak masuk akal. Ya bikin dong satu satu semacam joint session atau joint statement buat kami beroposisi dalam bidang IKN. Buat soal lain mungkin beda antara Anies dan Ganjar, soal pajak misalnya beda, soal lingkungan beda. Tetapi khusus untuk IKN itu mereka sama. Nah, ini tema yang akan membuat kubu lawannya itu kubu Prabowo untuk berpikir ulang tuh apa tema yang paling baik untuk mempertahankan. Jadi dialektika itu akhirnya hidup tuh, dan publik akan nonton gagasan siapa yang paling masuk akal, meneruskan IKN atau membatalkan IKN. Cuma itu. Ya. Bukan kayak Anies masih, ya itu kan udah jadi undang-undang, bukan. Ganjar juga satu waktu bilang, iya ini kan produk undang-undang. Dia dua-duanya bilang aja ini dua-duanya produk undang-undang yang akan kami batalkan. Kan gampang. Ya, ya, ya. Dan dengan cara begitu Pak Jokowi akan mulai semakin kehilangan apa esensinya, dan kita nggak perlu lagi dengar apapun omongan Pak Jokowi tentang IKN kan gitu, karena memang tidak ada yang bisa kita pegang. Ya itu, jadi isunya hilang sehingga orang bisa pindah isu pendidikan, isu Ya. macam-macam kan. Jadi soal pertama adalah daftar ide strategis yang ada di kepala Jokowi yang harus dibatalkan apa. Kan Anies mesti batalkan itu demi perubahan, demikian juga Ganjar. Karena jelas PDIP menganggap bahwa ya udah nggak ada gunanya menunggu berkah dari Pak Jokowi. Biarkan seluruh keperluan Pak Prabowo dan Gibran itu dilayani oleh Pak Jokowi, mulai dari ASN kemarin apa updesi apa aparat pendukung istana, oh, apa namanya updesi itu Sosial pemerintah aparat. desa. Ya. Oke. Ya, ya macam-macam deh yang seperti itu. Saya kira ini momen menarik, dan tanpa sadar kita mungkin akan mendapat momentumnya kalau para kandidat yang terutama dari para penantang. Kita sekarang menyebutnya begitu kan ya. Mau nggak mau Ganjar dan Mahfud ini kita sebut sebagai kandidat oposisi sekarang ya, penantang gitu ya. Mereka harus sudah mulai mendapat momentum. Ya, Ya. ya, jadi nanti walaupun orang akan bilang bukannya Pak Mahfud dulu pro IKN, ya nggak apa-apa. Tetapi akhirnya orang akan lihat bahwa ada perubahan di dalam melihat keinginan atau ambisi Pak Jokowi. Kan Mahfud mesti jujur juga bahwa dia tahu bahwa IKN itu nggak bakal jalan. Tapi karena dia masih jadi anggota kabinet, ya dia masih separuh. Tapi ini mau uji apakah Mahfud MD yang adalah calon wakil presiden sama dengan Mahfud MD yang adalah Menko Polhukam. Ya kalau sama ngapain kita pro Mahfud? Justru saya mau kampanyein Mahfud kalau dia mau berani mengatakan bahwa saya memang sudah mundur dari kepentingan membantu Pak Jokowi, karena itu seluruh jalan pikiran saya akan saya pakai untuk menghalangi hal-hal yang bagi saya tidak baik buat bangsa. Kan mesti diucapkan itu kan. Jangan sampai misalnya nggak sempat Pak Mahfud ngomong begituan, dia udah datang ke depan TV lalu menangis-nangis kayak Gunawan Muhammad. Oke, tapi gini ya, oke, kok balik ke situ lagi. Saya kira begini, situasi Pak Jokowi ini, menurut saya ini sekarang saya sih menyarankan benar-benar harus kita perhatikan Bu Rocky, karena ya masuk masa apa tahapan-tahapan yang sangat menarik ya, dan kita bisa saja mendapatkan satu fakta yang mungkin kita tidak bisa duga sebelumnya. Kan orang selalu memperkirakan bahwa ini pasti Pak Jokowi dengan infrastruktur kekuasaannya dan sebagainya pasti akan mulus mendukung Prabowo dan Gibran. Tetapi kalau kita lihat kan ada sesuatu yang bergerak ini ya, di luar itu semua, di luar spektrum kekuasaannya Pak Jokowi, dan arahnya itu semua berbalik menyerang Pak Jokowi. Ya itu gejala, itu betul tadi ada yang bergerak itu apa namanya undercurrent politik. Arus Yes. bawah itu bisa beda dengan arus atas itu kan. Ya. Dan ini yang kita sebut sebagai
kecerdikan masyarakat sipil untuk berpura-pura sebetulnya pasif, tapi sedang mengkonsolidasi diri. Saya Ya, kira LSM dan mahasiswa juga lagi mengintai supaya ada gerak balik yang satu waktu akan menerpa Jokowi, dan ya selesai, legitimasinya selesai, dan mungkin Pak Jokowi nggak nyampe bulan Oktober tahun 2024 nanti untuk menyerahkan kekuasaan. Karena aktivitas Jokowi ini makin lama makin merendahkan moral dia sendiri, itu kan berbohong, berupaya untuk nutupi. Kemarin di depan Joe Biden orang akhirnya ledek lagi Pak Jokowi itu, masa cuma untuk mengucapkan satu kalimat pendek itu tentang Palestina, dia mesti ngintip WA dari Menteri Luar Negeri yang masuk ke handphonenya, kan ajaib gitu. Jadi orang lihat bahwa Pak Jokowi makin dia pamerkan seolah-olah dia menguasai semua hal, makin orang tahu bahwa nggak ada poin sebetulnya dari Presiden Jokowi. Tapi kita masih hormati dia karena dipilih rakyat. Tetapi kan ada batasnya tuh. Kalau seseorang itu masih kita kasih semacam tiket sementara untuk melanjutkan ke 2024 sampai selesai masa jabatannya, seperti Ibu Mega menganggap bahwa ya kita mesti dukung Pak Jokowi sampai selesai, itu bisa juga menyebabkan bangsa ini makin lama untuk memperoleh perubahan. Kan itu intinya kan begitu. Dan publik psikologinya ingin perubahan cepat-cepat, kan udah nggak tahan dengan istilah kami muak, itu artinya kalau bisa besok Pak Jokowi diganti kan, ya. walaupun itu mesti ada proses politik, tetapi psikologi rakyat ini yang mesti dibaca oleh Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi pasti nggak akan mau baca itu. Nah, tekanan-tekanan publik ini pada akhirnya yang akan memaksa Pak Jokowi membaca bahwa rakyat muak. Ya, 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 betul. Soal soal Pak dengan Biden akhirnya Pak Jokowi juga ngakui bahwa dia Joe Biden itu tidak menanggapi desakan dia untuk gencatan senjata dan juga perdamaian di Ceasefire. Gaza ya di sana, dan pada waktu itu kan memang terkesan terkesan sekali Jokowi ngomongin apa, Biden juga ngomongin apa gitu, nggak nyambung memang. Itu yang kita sebut profilnya Jokowi sebagai public person itu nggak terlihat. Kalau Yes. mau tekan Biden itu berdiri tegak, jangan membungkuk membaca handphone itu hanya Hmm. untuk mengatakan ya ceasefire dong Pak, nanti lebih Hmm. cepat minta Amerika untuk keluar dari situ. Ya bahasa tubuhnya aja kata si Biden, ini ngapain mau neken gue, tapi masih baca WA tuh. Ini buat apa? Jadi penampilan publik pun udah gagal. Itu yang berkali-kali kita terangkan. Pak Jokowi coba di brief dengan baik itu. Di dalam satu acara formal, disisipkan pidato itu, supaya kelihatannya di depan podium itu. Kalau Hmm. cuma sama Biden, ya posisi Biden dia sampai pangku kaki dan melihat ini ngapain sih orang ini. Jadi kita malu sebagai bangsa sebetulnya kan. Hmm. Bayangkan misalnya dengan kemampuan menekan dari Bung Karno, kemampuan menekan dari Agus Salim, kemampuan menekan dari Sultan Syahrir, bahkan Pak SBY pernah ngamuk di depan forum PBB karena nggak diizinkan untuk bicara, akhirnya Sri Mulyani kelabakan, akhirnya SBY bisa bicara tuh. Jadi mesti ada desakan patriotik dari kita tuh. Nah, Indonesia itu bukan sekedar masyarakat muslim terbesar di dunia, tapi kita punya pengalaman dengan kolonialisme tuh. Nah, itu yang mesti terbaca pada bahasa tubuh Pak Jokowi. Soalnya Pak Jokowi nggak ngerti bangsa ini pernah berkelahi loh untuk dapatkan kemerdekaan tuh. Nah, Iya. mestinya bahasa tubuh Pak Jokowi juga sebagai Spartan, seorang Spartan. Ini sambil baca WA, ini berpendapat melalui WA, itu kan gila. Oke, baik Bung Rocky. Saya kira eh, ini persoalan tinggal waktu saja. Semuanya akan Iya, berlalu bersama dengan Jokowi. iya, kita FNN mengulas sesuatu yang udah jadi berita tuh, bukan kita mau jorokin Jokowi. Kalau dia bagus ya kita puji. Kalau Pak Jokowi tampil di forum publik itu di depan Joe Biden dan Joe Biden nunduk, ah kita puji. Nah ini Joe Biden ya kayak ini apa sih masalahnya tuh? Oke, baik Bung Rocky. Buat Yes, kita tetap 0% dan kita udah mulai muak iya. situasi ini ya.